Resepsionis itu gemetar hebat saat menahan tanganku, melarangku masuk ke kamar yang dipesan suamiku sendiri. 10 menit kemudian, jeritan memilukan terdengar dari sana. Aku baru sadar, hotel mewah di atas tebing ini ternyata bukan tempat liburan, melainkan tempat suamiku menyimpan rahasia mengerikan tentang nyawaku. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita ini sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya. Mesin mobil sedan hitam itu akhirnya mati, menyisakan suara angin kencang yang menderu dari arah tebing. Kabut tebal menyelimuti pelataran parkir, membuat bangunan megah di hadapan mereka terlihat samar, seolah-olah hotel itu melayang di antara awan dan langit kelabu. Hotel Aeterna. Nama itu tertulis dengan tinta emas di atas gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, memberikan kesan angkuh sekaligus misterius. Sania menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang sedikit berpacu. Bukan karena takut, melainkan karena rasa gugup yang bercampur antusiasme. Ini adalah perayaan ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20. 2 dekade hidup bersama Adrian, pria yang kini duduk di sampingnya, melepaskan sabuk pengaman dengan gerakan yang begitu luas dan elegan. Sania menoleh, menatap profil samping suaminya. Adrian berusia 45 tahun, sama seperti dirinya. Namun, entah bagaimana, waktu seolah berhenti bekerja pada tubuh Adrian. Kulit wajahnya kencang tanpa kerutan sedikit pun, rahangnya tegas, dan tubuhnya bugar layaknya atlet berusia 20-an. Sementara Sania, meski ia merawat dirinya dengan berbagai krim mahal dan perawatan rutin, tetap saja merasa jejak-jejak penuaan mulai menggerogoti sudut matanya dan kekenyalan kulit lehernya. Berada di samping Adrian seringkali membuatnya merasa seperti kakak perempuan, atau bahkan bibi, alih-alih seorang istri. "Kita sudah sampai, sayang," ujar Adrian lembut. Suaranya berat dan menenangkan, suara yang selalu berhasil membuat Sania merasa aman. Adrian menoleh, tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Senyum itu, senyum yang sama yang membuat Sania jatuh cinta 20 tahun lalu. "Tempat ini, jauh sekali dari kota, ya," komentar Sania sambil membuka pintu mobil. Udara dingin langsung menampar wajahnya, membawa aroma garam laut dan hutan pinus yang basah. Adrian keluar dari mobil dan segera berjalan memutar untuk menggandeng tangan Sania. "Itulah poinnya, Sania. Jauh dari kebisingan, jauh dari polusi. Hanya ada kita berdua. Aku ingin perayaan kali ini spesial. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik." Sania tersipu. Adrian selalu tahu cara membuatnya merasa istimewa. Mereka berjalan bersisian menuju pintu masuk utama. Pintu kayu jati raksasa itu terbuka secara otomatis, memperlihatkan lobi hotel yang kemewahannya membuat napas Sania tertahan sejenak. Lantai lobi terbuat dari marmer hitam yang dipoles begitu mengkilap hingga memantulkan bayangan mereka dengan sempurna. Lampu gantung kristal raksasa menggantung di langit-langit yang tinggi, memendarkan cahaya keemasan yang hangat. Di sudut-sudut ruangan, terdapat patung-patung marmer bergaya klasik yang indah namun memberikan nuansa dingin. "Selamat datang di Hotel Aeterna," sapa seorang pelayan pria yang muncul entah dari mana. Pria itu membungkuk sopan. Seragamnya rapi tanpa celah. Wajahnya tampan, kulitnya bersih bersinar, seolah-olah ia baru saja keluar dari majalah mode. "Barang-barang Anda akan segera kami bawa ke kamar." Adrian mengangguk santai, seolah kemewahan ini adalah hal biasa baginya. Ia menuntun Sania menuju meja resepsionis. Sania mengedarkan pandangannya ke sekeliling lobi. Ada beberapa tamu lain yang duduk di sofa bludru merah marun. Sania menyipitkan mata, mencoba mengamati mereka lebih jelas. Ada sepasang kekasih yang sedang menikmati teh. Ada juga seorang wanita yang membaca buku sendirian. Satu hal yang langsung menarik perhatian Sania, mereka semua terlihat sempurna. Tidak ada satupun tamu yang terlihat memiliki cacat fisik. Kulit mereka semua mulus, rambut mereka berkilau, dan postur tubuh mereka tegak. Sania mengerutkan kening. "Adrian," bisiknya pelan sambil meremas lengan suaminya. "Ya, sayang." Adrian menunduk sedikit,
mendekatkan telinganya. "Apa kamu perhatikan tamu-tamu di sini?" tanya Sania. Suaranya masih setengah berbisik. "Semuanya terlihat sangat cantik dan tampan." "Maksudku, tidak ada yang terlihat biasa saja." Adrian terkekeh pelan. "Tentu saja. Ini hotel eksklusif. Sania, orang-orang yang datang ke sini adalah mereka yang sangat peduli pada penampilan dan kesehatan. Mungkin mereka semua baru saja selesai perawatan spa." "Tapi..." Sania ragu-ragu sejenak. "Tidak ada anak-anak. Tidak ada orang tua." "Maksudku, lansia. Di hotel semewah ini, biasanya banyak keluarga kaya yang membawa anak atau kakek nenek mereka berlibur, kan?" Adrian mengusap punggung tangan Sania dengan ibu jarinya. Sebuah gestur yang selalu berhasil meredakan kecemasan istrinya. "Mungkin kebijakan hotel ini adults only, sayang. Biar suasana tenang terjaga. Sudahlah, jangan memikirkan hal-hal sepele. Nikmati saja liburan kita." Sania mengangguk. Meski hatinya masih merasa ada yang janggal. Ia kembali melihat ke arah wanita yang membaca buku tadi. Wanita itu menoleh, dan tatapan mereka bertemu. Sania tersentak. Mata wanita itu indah, namun kosong. Senyum yang diberikan wanita itu kepada Sania terasa tipis, kaku, dan tidak mencapai mata. Seolah-olah senyum itu hanyalah sebuah topeng yang dipasang untuk kesopanan semata. "Selamat siang, Tuan dan Nyonya Adrian," sapa resepsionis pria di balik meja marmer. Sama seperti pelayan tadi, resepsionis ini juga memiliki wajah yang sangat tampan dengan kulit porselen. "Kamar Anda sudah siap. Suite dengan pemandangan laut, sesuai permintaan khusus Tuan Adrian." "Terima kasih," jawab Adrian sambil menyerahkan kartu identitasnya. "Istri saya mungkin butuh istirahat sebentar sebelum makan malam. Perjalanan ke sini cukup melelahkan." "Tentu. Kami pastikan istirahat Nyonya akan sangat nyenyak di sini," jawab resepsionis itu. Kalimatnya terdengar sopan, namun nada bicaranya memiliki getaran yang membuat bulu kuduk Sania meremang. Kata nyenyak itu diucapkan dengan penekanan yang sedikit berlebihan. Setelah proses check-in selesai, mereka diantar menuju lift. Sania masih merasa diawasi. Bukan oleh Adrian, tapi oleh seluruh pasang mata yang ada di lobi itu. Ia merasa seperti domba yang baru saja masuk ke dalam kandang singa yang sedang kenyang. Tenang, tapi mematikan. Di dalam lift kaca yang membawa mereka naik, Adrian memeluk pinggang Sania dari samping. Kaca lift memperlihatkan pemandangan tebing curam di luar sana yang mulai gelap di telan senja. "Kamu terlihat tegang," kata Adrian, mencium pelipis Sania. "Rileks. Aku janji, setelah liburan ini, kamu akan merasa seperti orang baru. Benar-benar baru." Sania memaksakan senyum. "Aku hanya lelah, Adrian. Mungkin karena jalanan yang berkelok-kelok tadi. Nanti malam kita minum sedikit wine di bar lobi sebelum tidur. Itu akan membantumu rileks," saran Adrian. Sania mengangguk. Ia menatap pantulan wajahnya di kaca lift, bersanding dengan wajah Adrian. Perbedaan itu semakin nyata di bawah pencahayaan lift yang terang. Kerutan halus di dahi Sania, garis tawa di sekitar mulutnya, semua menjadi bukti bahwa ia adalah manusia biasa yang menua. Sementara Adrian tampak abadi. "Apa resepmu, Adrian?" gumam Sania tanpa sadar. Resep apa?" "Awet muda. Kadang aku merasa iri padamu. Kamu tidak menua sama sekali dalam 10 tahun terakhir." Adrian tertawa renyah. "Cinta, Sania. Cintamu yang membuatku awet muda. Dan sebentar lagi, kamu juga akan merasakannya." Pintu lift terbuka di lantai 4. Koridor itu panjang, dilapisi karpet tebal berwarna merah darah yang meredam suara langkah kaki. Dinding-dindingnya dihiasi lukisan abstrak yang didominasi warna hitam dan merah. Tidak ada suara percakapan, tidak ada suara televisi dari dalam kamar-kamar. Keheningan yang terlalu sempurna untuk sebuah hotel yang katanya penuh. "Kamar 404. Kata Adrian membaca nomor di pintu kayu mahoni di ujung lorong. Sania merasakan hawa dingin menyentuh tengkuknya lagi. Angka itu
Di beberapa budaya, angka 4 dianggap membawa sial. Tapi ia segera menepis pikiran tahayul itu. Ia adalah wanita modern, berpendidikan, dan istri dari seorang pengusaha sukses. Tidak seharusnya ia takut pada angka. Namun, saat Adrian membuka pintu kamar, Sania tidak bisa menahan perasaan bahwa ia baru saja melangkah masuk ke dalam perut monster yang siap menelannya bulat-bulat. Malam turun dengan cepat di puncak tebing itu. Kabut yang tadinya putih kelabu kini berubah menjadi selimut hitam pekat yang menyembunyikan jurang di bawah sana. Setelah menaruh barang-barang dan membersihkan diri, Adrian mengajak Sania turun kembali ke lobi. Sesuai janjinya, mereka akan menikmati sedikit minuman sebelum beristirahat total. Lobi hotel di malam hari terasa berbeda. Lampu-lampu kristal diredupkan, menciptakan suasana remang-remang yang romantis namun juga sedikit mencekam. Musik klasik mengalun pelan dari pengeras suara yang tersembunyi. Nadanya melankolis, seolah meratapi sesuatu yang telah hilang. Mereka duduk di salah satu sofa kulit di dekat perapian besar yang menyala. Api yang menari-nari memberikan sedikit kehangatan di ruangan berpendingin udara yang cukup dingin itu. "Tunggu di sini sebentar, ya," kata Adrian sambil berdiri. "Aku akan pesankan kaktail spesial untukmu langsung ke bartender. Aku ingin memastikan campurannya pas. Kamu tahu kan, aku agak rewel soal rasa." Sania tersenyum. "Jangan lama-lama. Hanya 5 menit, janji Adrian, lalu berjalan melintasi lobi yang luas menuju area bar yang terletak agak jauh di sudut ruangan, terhalang oleh pilar-pilar besar. Tinggallah Sania sendirian. Ia menyandarkan punggungnya ke sofa, mencoba menikmati suasana. Ia mengedarkan pandangan ke meja resepsionis yang terletak tak jauh dari tempatnya duduk. Meja itu kosong, kecuali seorang wanita yang sedang menunduk, sibuk menyusun berkas. Wanita itu berbeda dari staf lain yang Sania lihat siang tadi. Jika staf lain terlihat sempurna bak boneka porselen, wanita ini mengenakan masker medis yang menutupi separuh wajahnya. Rambutnya diikat asal-asalan, dan seragamnya terlihat sedikit kedodoran. Sania memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Kenapa dia memakai masker? Apa dia sakit? Jika sakit, kenapa dia diizinkan bekerja di hotel yang sangat mengutamakan kesempurnaan ini? Tiba-tiba, wanita resepsionis itu mengangkat kepala. Matanya langsung terkunci pada Sania. Mata itu lebar, cekung, dan memancarkan ketakutan yang amat sangat. Sania terperanjat. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan apakah wanita itu melihat ke arah orang lain. Tapi lobi itu sepi. Hanya ada Sania. Wanita itu, namanya Maya, terlihat dari name tag yang miring di dadanya, mulai berjalan keluar dari balik meja resepsionis. Langkahnya gontai dan ragu-ragu. Tangannya gemetar hebat saat meremas ujung seragamnya. Dia terus menatap Sania, seolah ingin menyampaikan pesan lewat matanya yang basah. Sania menegakkan duduknya, merasa tidak nyaman. "Mbak, ada yang bisa saya bantu?" tanyanya saat Maya sudah berdiri di dekat meja kopinya. Maya tidak langsung menjawab. Ia menoleh panik ke arah bar tempat Adrian menghilang, lalu menoleh ke arah koridor staf di belakangnya. Napasnya terdengar berat di balik masker medis itu. "Ibu." Suaranya serak, seperti orang yang sudah lama tidak minum air. "Ibu tamu di kamar 404. Sania mengangguk pelan. Kewaspadaannya meningkat. "Iya, benar. Kenapa?" Maya maju selangkah lagi, melanggar batas sopan santun jarak antara staf dan tamu. Tangannya yang gemetar terulur sedikit, seolah ingin meraih tangan Sania tapi ia tahan. "Lari, Bu," bisiknya sangat pelan. Nyaris tak terdengar karena tertutup suara musik klasik. "Apa?" Sania mengernyit. "Kamu bilang apa?" Maya mendekatkan wajahnya. Matanya melotot putus asa. "Jangan pergi ke kamar yang suami ibu pesan. Jangan masuk ke sana malam ini." Jantung Sania berdegup kencang. "Maksud kamu apa? Kenapa saya tidak boleh masuk ke kamar saya sendiri? Siapa kamu?" "Suami ibu." Maya tergagap. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia tidak seperti yang ibu kira. Tempat ini bukan hotel.
Ini tempat. Kalimat Maya terpotong. Tubuhnya menegang kaku. Sania melihat sorot mata Maya berubah dari takut menjadi teror murni saat ia melihat ke arah belakang sofa Sania. Sania menoleh. Di sana, berdiri seorang pria jangkung dengan setelan jas hitam yang sangat rapi. Wajahnya dingin, tanpa ekspresi, dengan kulit pucat yang kontras dengan rambut hitam kelamnya. Dia adalah manajer hotel yang sempat Sania lihat sekilas saat kedatangan tadi. Maya. Suara manajer itu datar, namun tajam seperti silet. Tidak ada nada marah, hanya otoritas mutlak yang menekan mental siapapun yang mendengarnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Mengganggu tamu terhormat kita. Maya mundur dengan cepat. Tubuhnya gemetar hebat hingga lututnya tampak goyah. Tidak, Pak. Saya hanya menanyakan apakah ibu ini butuh tambahan handuk. Manajer itu tersenyum tipis. Senyum yang tidak menyentuh mata. Kita punya room service untuk itu. Maya, kamu seharusnya berada di ruang arsip, bukan di lobi. Wajahmu, kondisimu tidak pantas dilihat tamu. Kata-kata itu terdengar sangat kejam di telinga Sania. Ia merasa perlu membela resepsionis malang itu. Maaf, Pak. Dia tidak mengganggu kok. Dia hanya menyapa saya. Manajer itu membungkuk sedikit pada Sania. Gesturnya sangat sopan namun matanya menatap Sania dengan tatapan menelisik yang membuat Sania merasa telanjang. Ibu Sania terlalu baik. Maafkan ketidaknyamanan ini. Maya sedang tidak enak badan. Pikirannya sedikit kacau karena demam. Kami akan segera mengurusnya. Pria itu kemudian menoleh lagi ke arah Maya dan memberikan isyarat kepala yang hampir tak terlihat. Kembali ke belakang. Sekarang. Maya menatap Sania untuk terakhir kalinya. Dalam tatapan itu, Sania melihat permohonan yang putus asa, sebuah jeritan bisu minta tolong. Namun sebelum Sania bisa bereaksi, Maya sudah berbalik dan berjalan cepat, hampir berlari, menuju pintu staf di belakang meja resepsionis, diikuti oleh tatapan dingin sang manajer. Sania terpaku di sofanya. Tangannya dingin. Apa yang baru saja terjadi? Peringatan itu. Jangan pergi ke kamar yang suamimu pesan. Kenapa? Dan ekspresi ketakutan Maya tadi terlihat sangat nyata. Bukan seperti orang yang sedang demam atau berhalusinasi. Sayang. Sania tersentak kaget. Hampir melompat dari duduknya. Adrian sudah berdiri di sampingnya, memegang 2 gelas koktail berwarna merah delima yang cantik. Hei, kenapa kaget begitu? Tanya Adrian sambil tertawa kecil. Lalu duduk di samping Sania. Kamu melamun ya? Sania menelan ludah, berusaha menormalkan detak jantungnya. Ia menatap wajah suaminya. Wajah yang ia kenal selama 20 tahun. Wajah yang ia cintai. Apakah mungkin Adrian menyembunyikan sesuatu yang berbahaya? Tidak, itu tidak mungkin. Adrian adalah pria paling lembut yang ia kenal. Tadi, ada resepsionis yang aneh, kata Sania, memutuskan untuk jujur, namun menyembunyikan bagian peringatan spesifik tentang Adrian. Dia memakai masker, gemetaran, dan manajer hotel memarahinya dengan sangat dingin. Adrian menyerahkan gelas minuman pada Sania. Oh, ya? Mungkin pegawai baru yang membuat kesalahan. Manajemen di sini memang sangat ketat soal standar pelayanan. Jangan dipikirkan. Adrian mengangkat gelasnya. Untuk 10 tahun ke depan yang lebih indah, ucapnya sebagai bersulang. Sania menatap cairan merah di gelasnya. 10 tahun ke depan. Kata-kata itu terdengar manis, tapi entah kenapa, setelah peringatan Maya tadi, kalimat itu terdengar seperti sebuah ancaman terselubung. Untuk kita, jawab Sania pelan, mendentingkan gelasnya dengan gelas Adrian. Ia menyesap minumannya. Rasanya manis. Dengan sedikit rasa pahit di ujung lidah. Saat cairan itu mengalir di tenggorokannya, Sania tidak bisa menghilangkan bayangan mata Maya yang ketakutan. Firasat buruk mulai menjalar di dadanya, lebih dingin dari es batu di dalam gelasnya. Ada yang salah dengan Hotel Aeterna. Dan Sania harus mencari tahu apa itu sebelum terlambat. Suara denting pintu lift yang terbuka di lantai 4 terdengar seperti lonceng kematian di telinga Sania. Ia melangkah keluar sendirian.
Adrian masih berada di lobi. Beberapa saat yang lalu, tepat setelah mereka menghabiskan minuman, Adrian menepuk saku jasnya dengan wajah pura-pura panik. Ia beralasan ponselnya tertinggal di meja bar dan meminta Sania untuk naik lebih dulu ke kamar. "Aku akan menyusul dalam 5 menit," kata Adrian sambil mengecup kening Sania. "Buka saja pintunya. Kamu pegang kartu akses cadangan, kan?" Sania menurut, meski hatinya berteriak menolak. Sekarang, berdiri di koridor panjang yang sunyi ini, peringatan Maya kembali terngiang di kepalanya dengan volume penuh. "Jangan pergi ke kamar yang suamimu pesan." Koridor lantai 4 ini berbeda dengan saat siang tadi. Pencahayaannya kini jauh lebih redup. Lampu dinding yang berbentuk obor kuno hanya memberikan pendar cahaya oranye yang temaram, menciptakan bayangan-bayangan panjang yang seolah merayap di dinding. Karpet merah tebal di bawah kakinya terasa seperti lumpur yang menghisap langkah, membuatnya berjalan dengan berat. Sania berjalan pelan menuju kamar 404. Setiap langkahnya diredam oleh karpet, sehingga satu-satunya suara yang ia dengar adalah detak jantungnya sendiri yang memukul-mukul rongga dada. Ia merasa diawasi. Lukisan-lukisan abstrak di dinding tampak berubah bentuk dalam keremangan, seolah mata-mata tersembunyi sedang mengintipnya dari balik kanvas. Ia sampai di depan pintu kamar 404. Tangannya gemetar saat merogoh tas tangan untuk mengambil kartu akses. Tiba-tiba, ia berhenti. Matanya melirik ke pintu sebelah kanan. Kamar 405. Pintu itu terlihat sama persis dengan pintunya. Kayu mahoni tebal dengan ukiran rumit. Namun, ada aura yang tidak enak menguar dari sana. Udara di sekitar pintu itu terasa lebih dingin, menusuk tulang. Sania menatap arloji di pergelangan tangannya. 10 menit. Sudah tepat 10 menit sejak Maya membisikkan peringatan itu di lobi. Dan kemudian, suara itu terdengar. Bukan teriakan kaget atau jeritan marah. Itu adalah jeritan murni dari rasa sakit dan ketakutan yang melampaui batas kewarasan manusia. Jeritan seorang wanita yang melengking tinggi, memecah keheningan koridor hotel yang seperti makam. Suara itu berasal dari dalam kamar 405, tepat di sebelah telinga Sania. "Tolong! Tuhaan! Jangan!" Suara itu diikuti oleh bunyi gedebuk keras, seperti tubuh yang dibanting ke dinding, lalu suara kaca pecah yang nyaring. Kemudian, hening. Keheningan yang tiba-tiba itu justru lebih menakutkan daripada teriakannya. Sania mundur selangkah, punggungnya menabrak dinding koridor seberang. Napasnya tertahan. Ia ingin lari, tapi kakinya seolah dipaku ke lantai. Apa yang harus ia lakukan? Memanggil polisi? Menggedor pintu? Belum sempat ia berpikir jernih. Pintu lift di ujung lorong terbuka dengan suara mendesing halus. Sania panik. Instingnya menyuruhnya bersembunyi. Ia dengan cepat menyelinap ke balik pilar besar yang menyangga atap koridor, tak jauh dari kamar 404. Mencoba menahan napasnya agar tidak terdengar. 2 orang pria keluar dari lift. Mereka mengenakan seragam petugas hotel, tetapi bukan seragam pelayan biasa. Mereka mengenakan jas hujan plastik bening di atas seragam mereka, lengkap dengan sarung tangan karet tebal dan sepatu bot. Salah satu dari mereka mendorong troli besar yang biasanya digunakan untuk membawa tumpukan spray kotor. Namun kali ini troli itu terlihat kosong dan siap diisi. Mereka tidak berlari. Mereka berjalan dengan tenang, santai, seolah-olah jeritan tadi adalah hal yang rutin terjadi setiap hari Selasa. Tidak ada kepanikan di wajah mereka. Wajah mereka datar, dingin, dan efisien. Salah satu petugas mengeluarkan kunci master, menempelkannya ke pintu kamar 405. Bip. Lampu indikator berubah hijau. Mereka masuk ke dalam kamar. Sania mengintip dari balik pilar dengan mata terbelalak. Ia berharap mendengar suara pertengkaran atau setidaknya suara orang yang terluka. Namun yang terdengar hanyalah suara resleting besar yang ditarik, suara kantong jenazah. Bersih. Terdengar suara berat salah satu pria itu dari dalam kamar yang pintunya masih sedikit terbuka. Prosesnya sempurna. Kualitasnya A+. Bagus. Manajer akan senang. Yang ini memiliki vitalitas tinggi, jawab rekannya. Beberapa detik kemudian, mereka keluar. Kali ini,
Troli itu tidak lagi kosong. Ada kantong jenazah berwarna hitam pekat di atasnya. Sania menutup mulutnya dengan kedua tangan untuk menahan pekikan ngeri. Tapi ada yang aneh. Sania memperhatikan kantong jenazah itu dengan saksama. Kantong itu terlihat kempes. Jika ada tubuh manusia dewasa di dalamnya, seharusnya kantong itu menggembung penuh. Namun, kantong itu tampak layu. Seolah-olah isinya hanyalah tulang belulang kering atau tubuh yang telah disedot habis seluruh cairan dan dagingnya. Petugas itu mengangkat kantong tersebut ke atas troli dengan satu tangan saja. Seakan-akan beratnya tak lebih dari sekarung kapas. Sangat ringan. Tidak wajar. Saat petugas itu mendorong troli melewati koridor, beberapa pintu kamar lain terbuka. Sania semakin membenamkan dirinya ke dalam bayangan pilar. Tamu-tamu lain keluar. Pria dan wanita yang Sania lihat di lobi tadi. Mereka yang berwajah rupawan dan sempurna. Mereka berdiri di ambang pintu kamar masing-masing, mengenakan jubah mandi sutra yang mewah. Sania mengharapkan wajah-wajah terkejut atau ketakutan. Siapa yang tidak takut mendengar jeritan pembunuhan di kamar sebelah? Namun, pemandangan di hadapannya membuat darah Sania membeku. Para tamu itu tersenyum. Bukan senyum ramah. Itu adalah senyum tipis yang penuh kepuasan. Seperti predator yang baru saja melihat mangsanya berhasil ditangkap. Seorang wanita cantik di kamar 407 bahkan mengangkat gelas anggurnya ke arah petugas yang membawa jenazah itu, seolah memberikan toas penghormatan. Panen yang bagus malam ini, gumam wanita itu pelan. Namun cukup jelas terdengar di koridor yang sunyi. Sangat segar, sahut pria di kamar seberangnya. Mereka menonton proses pengangkutan jenazah itu layaknya menonton pertunjukan opera yang menghibur. Tidak ada rasa empati, tidak ada kemanusiaan. Hanya tatapan lapar dan kulit-kulit wajah yang terlalu kencang untuk usia manusia normal. Setelah petugas dan troli jenazah itu masuk ke dalam lift khusus barang di ujung lorong yang lain, para tamu itu kembali masuk ke kamar masing-masing dengan tenang. Pintu-pintu tertutup satu persatu. Klik, klik, klik. Koridor kembali sunyi. Sania merosot lemas di balik pilar. Lututnya gemetar hebat hingga ia hampir tidak bisa berdiri. Apa ini? Tempat apa ini sebenarnya? Adrian. Apakah Adrian tahu tentang ini? Pikiran itu menghantamnya seperti palu godam. Adrian memesan kamar di lantai ini. Adrian bersikeras mereka menginap di sini. Dan Maya, peringatan Maya tadi. Jangan masuk ke kamar yang suamimu pesan. Tapi Sania tidak punya pilihan. Koridor ini terlalu terbuka. Ia harus bersembunyi. Ia harus mencari tempat untuk berpikir dan menghubungi polisi, jika ponselnya mendapatkan sinyal. Dengan sisa tenaga yang ada, Sania memaksakan kakinya melangkah menuju kamar 404. Tangannya yang berkeringat dingin menempelkan kartu akses. Pintu terbuka. Sania menyerbu masuk dan segera mengunci pintu, memasang rantai pengaman, dan menyandarkan punggungnya ke daun pintu, terengah-engah. Ia merasa aman sejenak di dalam ruangan itu, tanpa menyadari bahwa ia baru saja mengunci dirinya sendiri di dalam perangkap yang sebenarnya. Kamar 404 adalah definisi dari kemewahan klasik. Ruangannya luas, dengan lantai kayu parket yang ditutupi permadani Persia mahal. Ada tempat tidur ukuran king size dengan kelambu putih transparan, sofa kulit, dan balkon yang menghadap langsung ke laut lepas. Namun, di mata Sania sekarang, semua kemewahan ini tampak seperti dekorasi di rumah duka. Udara di dalam kamar terasa pengap, meski pendingin ruangan menyala. Ada aroma samar yang mengganggu hidung Sania. Bukan aroma bunga atau pewangi ruangan, melainkan aroma manis yang menjijikkan. Seperti campuran antara bunga melati tua dan sesuatu yang terbakar, mungkin kemenyan. Sania berjalan mondar-mandir di tengah ruangan. Ia mengeluarkan ponselnya. No signal. Tentu saja. Ia mencoba menyambungkan ke wifi hotel, tapi ponselnya meminta login khusus yang tidak ia miliki. Ia terisolasi. Aku harus pergi dari sini, bisiknya pada diri sendiri. Aku harus mencari Adrian. Lalu kita pergi. Atau aku pergi sendiri kalau Adrian tidak mau. Ia teringat Adrian mungkin masih di bar. Tapi bagaimana jika Adrian juga dalam bahaya? Atau lebih buruk lagi,
Bagaimana jika Adrian adalah bagian dari mereka? Ingatan tentang wajah-wajah tamu yang tersenyum saat melihat mayat tadi membuat perut Sania mual. Adrian juga terlihat sangat sempurna, seperti mereka. Sania mencoba menepis pikiran buruk itu. Ia butuh kunci mobil. Kunci mobil sedan mereka ada di saku jas Adrian. Tapi Adrian membawa kunci cadangan di dalam koper kecilnya. Sania bergegas menuju lemari pakaian besar yang terbuat dari kayu jati tua di sudut ruangan. Lemari itu tampak kuno dan berat, dengan ukiran naga yang melilit di pilar-pilarnya. Sania membuka pintunya dengan kasar. Di dalamnya tergantung beberapa kemeja Adrian yang sudah disiapkan oleh layanan kamar. Ia menarik koper Adrian keluar dan menggeledahnya. Kosong. Hanya ada pakaian dalam dan perlengkapan mandi. Sania mendengus frustrasi. Ia mulai meraba-raba saku jas dan celana yang tergantung. Neil. Saat ia hendak menutup pintu lemari dengan kesal, sikunya tidak sengaja membentur dinding bagian dalam lemari. Duk. Suaranya tidak terdengar padat. Suaranya terdengar bergaung, seolah ada ruang kosong di baliknya. Sania mengerutkan kening. Ia mengetuk dinding kayu bagian dalam lemari itu lagi. Duk. Duk. Benar. Ada rongga di belakangnya. Insting investigasinya muncul. Sania meraba permukaan kayu itu, mencari celah. Jarinya menyentuh sebuah benjolan kecil pada ukiran kayu yang terasa tidak wajar. Ia menekannya. Klik. Sebuah panel kayu berukuran sekitar 30 cm persegi terbuka perlahan, mengungkapkan sebuah kompartemen rahasia yang tersembunyi di dinding belakang lemari. Jantung Sania berdegup kencang. Ia mengulurkan tangan ke dalam lubang gelap itu. Tangannya menyentuh sesuatu yang dingin dan bertekstur kulit. Ia menarik benda itu keluar. Sebuah album foto. Album itu terlihat sangat tua. Sampulnya terbuat dari kulit hitam yang sudah retak-retak termakan usia. Tidak ada judul di depannya. Hanya ada simbol lingkaran dengan ular yang memakan ekornya sendiri. Ouroboros, tercetak samar di sampulnya. Sania membawa album itu ke bawah lampu meja di samping tempat tidur. Tangannya gemetar saat ia membuka halaman pertama. Halaman pertama bertuliskan tahun dengan tinta merah yang sudah memudar. 1996. Di bawahnya tertempel sebuah foto Polaroid. Foto itu menampilkan sepasang kekasih yang sedang berdiri di depan gerbang Hotel Aeterna. Gerbang yang sama yang dilewati Sania siang tadi. Pria di foto itu adalah Adrian. Wajahnya persis sama seperti sekarang. Gaya rambutnya sedikit berbeda, model belah tengah yang populer di tahun 90-an, dan ia mengenakan kemeja flanel longgar. Tapi wajahnya tidak ada bedanya. Tidak ada tanda-tanda ia lebih muda di foto itu. Dia terlihat berusia 45 tahun, sama seperti hari ini. Sania menahan napas. Tidak mungkin. Matanya beralih ke wanita yang dirangkul Adrian dalam foto itu. Wanita itu cantik, dengan rambut hitam panjang bergelombang. Sania merasa seperti melihat cermin. Bentuk rahangnya, hidungnya, bahkan tahi lalat kecil di dekat dagu. Wanita itu sangat mirip dengan Sania, meski bukan Sania. Di bawah foto itu tertulis nama, Lestari, panen pertama. Sania membalik halaman dengan cepat. Rasa mual mulai naik ke kerongkongannya. Halaman berikutnya, 2006. Foto Adrian lagi. Kali ini ia mengenakan setelan jas yang lebih modern. Wajahnya tetap sama, tidak menua sehari pun. Di sampingnya berdiri seorang wanita lain. Wanita ini memiliki potongan rambut pendek bob, tapi fitur wajahnya lagi-lagi sangat identik dengan Sania. Mata yang sama, senyum yang sama. Keterangan di bawah foto, Diana, panen kedua. Tangan Sania gemetar begitu hebat hingga ia hampir menjatuhkan album itu. Ia membalik ke halaman selanjutnya, 2016. Adrian dengan kemeja polo, tersenyum lebar di pinggir kolam renang hotel ini. Di sampingnya adalah seorang wanita yang sedang tertawa lepas. Wanita itu, Sania mengenalnya. Itu adalah sepupu jauh Sania yang hilang 10 tahun lalu saat berlibur sendirian. Keluarga mereka mengira dia kabur ke luar negeri. Ternyata dia ada di sini, bersama Adrian. Wajahnya juga memiliki kemiripan tipe dengan Sania.
Tulisan di bawahnya, Rina, panen ketiga. Sania merasa dunianya runtuh. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di tepi tempat tidur. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola. Setiap 10 tahun. 1996, 2006, 2016, dan sekarang 2026. Setiap 10 tahun, Adrian membawa seorang wanita ke hotel ini. Wanita yang memiliki fitur fisik spesifik. Wanita yang mirip dengan Sania. Dan semua wanita itu menghilang, disebut sebagai panen. Sementara Adrian tetap hidup, tetap muda, tetap bugar. Sania membalik ke halaman terakhir yang sudah terisi. Di sana, belum ada foto yang ditempel. Hanya ada tulisan tangan Adrian yang rapi dengan tinta yang masih terlihat baru. 2026. Sania, panen keabadian. Air mata menetes dari mata Sania, membasahi kertas album tua itu. Selama ini, 20 tahun pernikahan mereka. Apakah itu semua bohong? Apakah cinta Adrian, perhatiannya, kelembutannya, hanyalah cara seorang peternak merawat ternak terbaiknya sebelum disembelih? Sania menyadari satu hal yang mengerikan. Adrian tidak menikahinya karena cinta. Adrian menikahinya, merawatnya, dan menunggunya sampai matang untuk dibawa ke tempat ini. Sania hanyalah wadah, atau mungkin makanan. Suara langkah kaki terdengar mendekat di koridor. Langkah kaki yang berat dan tegas, berbeda dengan langkah staf hotel. Langkah kaki yang sangat Sania kenal. Langkah kaki suaminya. Kemudian, suara kunci elektronik berbunyi. Bip. Lampu indikator di pintu berubah hijau. Sania melompat berdiri, menutup album foto itu dan mendekapnya erat di dada. Ia mundur hingga punggungnya menabrak pintu balkon kaca. Ia terperangkap. Gagang pintu bergerak turun perlahan. Pintu terbuka. Adrian berdiri di sana. Senyum hangat yang biasa ia berikan pada Sania sudah hilang. Wajahnya datar, dingin, namun matanya bersinar dengan kilatan yang belum pernah Sania lihat sebelumnya. Kilatan rasa lapar yang purba. Di tangannya, Adrian memegang sebuah nampan perak berisi teko teh yang mengeluarkan asap beraroma kemenyan. Aroma yang sama dengan yang tercium di kamar ini. Sayang? Sapa Adrian dengan nada lembut yang sekarang terdengar seperti gesekan pisau di atas kaca. Ia melirik album foto di pelukan Sania. Lalu tatapannya kembali ke wajah istrinya. Senyum miring perlahan terbentuk di bibirnya. Ah, desah Adrian pelan, menutup pintu kamar di belakangnya dan menguncinya. Rupanya kamu sudah melihat koleksi kenang-kenanganku. Sayang sekali. Padahal aku ingin kita minum teh dulu supaya kamu lebih tenang saat prosesnya dimulai. Sania gemetar, mundur hingga kaca balkon yang dingin menempel di punggungnya. Ia melihat sosok di depannya bukan lagi sebagai suaminya, melainkan monster yang mengenakan kulit manusia. Siapa kamu sebenarnya? Tanya Sania dengan suara parau. Adrian melangkah maju, meletakkan nampan di atas meja dengan gerakan elegan. Aku adalah suamimu, Sania. Dan aku adalah pria yang sangat mencintaimu. Begitu mencintaimu, hingga aku ingin kamu menjadi bagian dari diriku selamanya. Angin malam dari celah ventilasi berembus pelan, namun tidak mampu mengusir aroma kemenyan yang mulai memenuhi setiap sudut kamar 404. Asap tipis berwarna keunguan mengepul dari teko perak yang diletakkan Adrian di atas meja. Asap itu tidak membubung ke atas, melainkan merayap turun menyelimuti lantai seperti ular yang sedang mencari mangsa. Sania masih berdiri mematung dengan punggung menempel pada kaca pintu balkon yang dingin. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga terasa menyakitkan di rongga dadanya. Di tangannya, album foto tua itu terasa berat. Seberat kenyataan yang baru saja menghantam kewarasannya. Pria yang berdiri di hadapannya, pria yang ia cintai selama 2 dekade, kini tampak asing. Wajah Adrian masih sama tampannya, namun aura yang memancar darinya begitu kelam dan menyesakan. Jangan mendekat, teriak Sania. Suaranya pecah karena ketakutan. Ia mengangkat album foto itu seolah-olah benda itu bisa menjadi tameng dari ancaman suaminya. Aku tahu semuanya. Adrian, aku tahu apa yang kamu lakukan pada mereka. Lestari, Diana, Rina.
Kamu membunuh mereka semua. Adrian tidak berhenti. Ia terus melangkah mendekat dengan santai. Kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku celana bahan yang dijahit sempurna. Tidak ada rasa bersalah sedikit pun di wajahnya. Sebaliknya, ia menatap Sania dengan tatapan iba, seolah Sania adalah anak kecil yang sedang merajuk karena tidak paham aturan main. Membunuh adalah kata yang sangat kasar. Sayang, ujar Adrian lembut. Suaranya tenang, datar, dan justru karena itulah terdengar jauh lebih mengerikan daripada bentakan marah. Aku tidak membuang mereka. Aku menyatukan mereka. Mereka adalah bagian dari perjalananku menuju kesempurnaan. Dan sekarang, giliranmu. Kamu adalah yang terbaik. Sania. Kualitas jiwamu, kecerdasanmu, bahkan struktur genetikmu, kamu adalah mahakarya yang sudah kusiapkan selama 20 tahun. Kau gila. Desis Sania. Air mata mulai mengalir deras membasahi pipinya. 20 tahun, jadi semua itu bohong? Pernikahan kita, kenangan kita, semuanya hanya sandiwara. Adrian berhenti tepat 3 langkah di depan Sania. Ia menghela napas panjang, tampak kecewa. Cinta itu nyata. Sania, aku mencintaimu. Sangat mencintaimu. Justru karena aku mencintaimu, aku tidak ingin melihatmu layu. Lihat dirimu sekarang, kerutan mulai muncul, kulitmu mulai kendur. Energimu mulai habis. Manusia biasa akan membusuk, menjadi tua, sakit-sakitan, dan mati tak berguna. Aku menawarkan jalan keluar. Adrian menunjuk ke arah teko berasap itu dengan dagunya. Ritual panen bukan tentang kematian. Ini tentang perpindahan. Tubuhmu memang akan kami proses, seperti yang kau lihat di koridor tadi, tapi kesadaranmu, esensimu, akan dipindahkan ke wadah baru. Wadah yang lebih muda, lebih segar, yang sudah disiapkan oleh kultus Aeterna di laboratorium bawah tanah. Sania merasa perutnya mual luar biasa mendengar penjelasan itu. Adrian berbicara tentang memindahkan nyawa manusia seolah-olah itu hanya memindahkan data dari satu flash disk ke flash disk lain. Aku tidak mau, jerit Sania. Dengan nekat, ia melemparkan album foto seberat batu bata itu ke wajah Adrian. Adrian menangkap album itu dengan satu tangan. Gerakannya begitu cepat hingga mata Sania hampir tidak bisa mengikutinya. Kekuatan refleks yang tidak manusiawi. Adrian meletakkan album itu kembali ke atas tempat tidur dengan rapi, lalu menatap Sania tajam. Sayangnya, ini bukan negosiasi, istriku, kata Adrian dingin. Sania berbalik, mencoba membuka pintu balkon untuk lari ke teras dan berteriak minta tolong, atau bahkan nekat melompat ke balkon sebelah. Namun, tangannya terasa kaku. Jari-jarinya tidak mau menuruti perintah otaknya. Kunci pintu balkon itu terasa sangat keras. Saat itulah Sania menyadari sesuatu yang mengerikan. Kakinya terasa berat, seperti terbuat dari timah. Pandangannya mulai berbayang. Rasa kantuk yang aneh dan melumpuhkan mulai menyerang saraf-sarafnya. Aroma terapinya sudah mulai bekerja, gumam Adrian. Ia melangkah maju dan berdiri tepat di belakang Sania, membisikkan kata-kata itu di telinganya. Kemenyan khusus ini mengandung campuran neurotoksin kuno dan obat bius modern. Kau tidak akan pingsan, Sania. Kau akan tetap sadar sepenuhnya. Kau bisa melihat, mendengar, dan merasakan semuanya. Tapi kau tidak akan bisa menggerakkan satu otot pun. Kau akan menjadi boneka yang sempurna. Sania ingin berteriak, tapi lidahnya terasa keluh. Rahangnya terkunci. Tubuhnya perlahan merosot ke lantai, kehilangan kendali motorik sepenuhnya. Adrian dengan sigap menangkap tubuh Sania sebelum kepalanya membentur lantai, lalu menggendongnya dengan gaya pengantin, persis seperti saat mereka pertama kali masuk rumah baru mereka 20 tahun lalu. Adrian membaringkan Sania di atas tempat tidur king size yang spraynya seputih kain kafan. Sania terbaring tak berdaya. Matanya terbuka lebar, menatap langit-langit kamar yang dihiasi lukisan malaikat-malaikat yang tampak menyeringai jahat. Ia ingin memberontak, ingin menendang, ingin mencakar wajah suaminya, tapi tubuhnya lumpuh total. Hanya bola matanya yang bisa bergerak liar, memancarkan teror murni. Adrian duduk di tepi tempat tidur,
mengelus rambut Sania dengan lembut. Sentuhan itu membuat kulit Sania merinding jijik, tapi ia tidak bisa menepisnya. "Jangan takut," bisik Adrian. Ia mulai mengeluarkan peralatan ritual dari laci meja nakas yang sebelumnya terkunci. Sebuah pisau belati kecil dengan gagang tulang, sebuah mangkuk emas, dan beberapa botol kecil berisi cairan berwarna gelap. "Proses ini akan sedikit sakit saat pemisahan jiwa, tapi setelah itu kau akan merasakan ekstase abadi," lanjut Adrian. Ia mulai menyalakan lilin-lilin hitam di sekeliling tempat tidur sambil menggumamkan mantra dalam bahasa yang tidak Sania mengerti. Suara dengungan rendah mulai terdengar, bukan dari mulut Adrian, tapi seolah berasal dari dinding-dinding hotel itu sendiri, merespons panggilan tuannya. Sania menangis dalam diam. Air matanya mengalir menyamping ke telinga. Ia merasa dikhianati oleh satu-satunya orang yang ia percaya di dunia ini. Ia akan mati, atau lebih buruk dari mati, di tangan suaminya sendiri, di hotel terkutuk di atas tebing ini, dan tidak ada seorang pun yang akan tahu. Ia akan menjadi sekadar foto di halaman album tahun 2026. Adrian mengambil belati tulang itu. Ia menggores ibu jarinya sendiri hingga berdarah, lalu meneteskan darahnya ke dahi Sania. "Dengan darah ini, ikatan daging diputus," ucap Adrian hikmat. Ia mengangkat belati itu tinggi-tinggi, matanya terpejam, menikmati momen kemenangan yang sudah ia tunggu selama 1 dekade. "Selamat datang di keabadian, Sania." Sania memejamkan matanya, pasrah menunggu rasa sakit yang dijanjikan. Gelap mulai menyelimuti kesadarannya, bukan karena tidur, tapi karena keputusasaan yang absolut. Namun, tepat sebelum belati itu menyentuh kulit, suara berisik terdengar dari arah dinding lemari. Krak, brak, bunyi kayu yang pecah itu menggelegar di dalam kamar yang hening. Adrian tersentak kaget. Konsentrasinya buyar seketika. Ia menoleh dengan marah ke arah lemari pakaian. Pintu rahasia di dalam lemari, kompartemen tempat album foto tadi disimpan, mendadak jebol. Seseorang menendangnya dari dalam dengan kekuatan penuh, hingga panel kayunya terlempar ke lantai. Dari lubang gelap di dinding itu, muncul sesosok tubuh yang bergerak lincah. Maya, sang resepsionis bermasker yang tadi memperingatkan Sania. Namun kali ini, tidak ada lagi gemetar di tubuhnya. Matanya nyalang penuh amarah. Di tangannya, Maya menggenggam sebuah tabung pemadam api, fire extinguisher, berukuran sedang. "Jauhkan tangan kotor itu darinya. Bajingan!" teriak Maya. Sebelum Adrian sempat bereaksi atau mengucapkan mantra apapun, Maya sudah menyemprotkan isi tabung pemadam api itu tepat ke wajah Adrian. Fos! Kabut putih tebal dari bahan kimia pemadam api langsung membutakan Adrian. Pria itu meraung kesakitan dan kaget. Mundur terhuyung-huyung sambil menutupi matanya yang perih. Belati tulang di tangannya terlempar jatuh ke lantai karpet. "Sialan! Siapa kau?" teriak Adrian. Batuk-batuk hebat karena menghirup bubuk kimia tersebut. Maya tidak membuang waktu untuk menjawab. Ia melempar tabung pemadam itu ke arah Adrian hingga menghantam dada pria itu dengan keras, membuatnya jatuh terjengkang menabrak meja rias. Kaca cermin besar pecah berkeping-keping, menimpa tubuh Adrian. Maya berlari menuju tempat tidur. Ia melihat Sania yang terbaring kaku dengan mata basah. "Ibu, bertahanlah," seru Maya. Napasnya memburu. Ia merogoh saku seragamnya yang kedodoran dan mengeluarkan sebuah suntikan kecil berisi cairan berwarna biru neon. Tanpa ragu, ia menancapkan jarum itu ke paha Sania dan menekan pistonnya sampai habis. Ini adrenalin murni dicampur stimulan saraf. Rasanya akan seperti tersengat listrik. Tapi ini satu-satunya cara melawan racun lumpuh itu, jelas Maya cepat. Benar saja, sedetik kemudian, Sania tersentak hebat. Rasa panas menjalar dari pahanya ke seluruh tubuh, membakar saraf-saraf yang tadi mati rasa. Rasanya menyakitkan, seolah darahnya diganti dengan air mendidih. Tapi jari-jarinya mulai bisa bergerak. Kakinya mulai bisa ditekuk. "Bangun! Kita harus lari sekarang!" Perintah Maya sambil menarik lengan Sania, memaksanya duduk. Sania masih pusing, tapi insting bertahan hidupnya mengambil alih. Ia turun dari tempat tidur dengan kaki gemetar. Sementara itu, di sudut ruangan,
Adrian mulai bangkit berdiri di antara pecahan kaca. Wajahnya merah padam, matanya berair, dan ekspresi tenangnya sudah hilang sepenuhnya, digantikan oleh wajah iblis yang murka. "Kau!" geram Adrian, menatap Maya. "Kau seharusnya sudah mati 20 tahun lalu." Maya berdiri tegak melindungi Sania di belakangnya. Perlahan, ia membuka masker medis yang menutupi separuh wajahnya. Sania menahan napas saat melihat wajah di balik masker itu. Separuh wajah Maya, bagian kiri, hancur oleh jaringan parut bekas luka bakar yang mengerikan, membentuk pola-pola simbol ritual yang gagal. Namun, separuh wajah kanannya masih utuh. Dan Sania mengenali fitur wajah itu. Itu adalah wajah Diana. Wanita di foto tahun 2006. Wanita dengan potongan rambut bob yang cantik. 20 tahun telah berlalu, dan wajah itu telah dirusak. Namun kemiripannya dengan Sania masih terlihat jelas. "Halo, sayang," ucap Maya dengan nada sarkasme yang tajam dan penuh dendam. "Kau pikir kau berhasil membunuhku saat ritual itu gagal? Kau pikir api itu menghabiskan jasadku? Kau salah. Aku merangkak keluar dari tempat pembakaran sampah hotelmu. Aku bertahan hidup di gorong-gorong selama berbulan-bulan hanya untuk menunggu hari ini." Wajah Adrian memucat, lebih pucat dari mayat. "Diana. Namaku Maya sekarang," potong wanita itu. Ia berbalik dan menarik tangan Sania. "Ayo." Dia akan memanggil penjaga sebentar lagi. Maya menarik Sania masuk ke dalam lemari pakaian, menuju lubang gelap tempat ia muncul tadi. "Tunggu, jangan lari kalian," teriak Adrian. Ia mencoba mengejar, tapi kakinya terpeleset pecahan kaca dan sisa bubuk pemadam api. Maya dan Sania merangkak masuk ke dalam celah sempit di balik dinding. Itu adalah lorong tikus, jalur servis kuno yang digunakan pelayan di masa lalu untuk bergerak antar kamar tanpa terlihat tamu. Namun kini sudah lama ditutup dan dilupakan. Udaranya lembab, bau tanah dan jamur. Hanya ada sedikit cahaya dari lampu senter kecil yang dibawa Maya. "Cepat, Bu. Jangan menoleh ke belakang," bisik Maya. Mereka merangkak cepat. Lutut mereka lecet bergesekan dengan lantai beton kasar. Di belakang mereka, terdengar suara Adrian yang mengamuk, memukul dinding lemari dan berteriak memanggil nama manajer hotel dan para penjaga keamanan kultus. "Kita mau kemana?" tanya Sania dengan napas tersengal-sengal. Efek obat bius masih terasa sisa-sisanya, membuat kepalanya berputar. Maya berhenti sejenak di sebuah persimpangan lorong sempit. Ia mengeluarkan secari kertas lusuh yang digambar tangan, peta denah hotel yang penuh coretan. "Dapur," jawab Maya tegas. "Jalur ini tembus ke gudang penyimpanan di belakang dapur utama. Dari sana, kita bisa mengakses ruang mesin sauna. Itu satu-satunya jalan keluar yang tidak dijaga ketat karena staf kultus sedang sibuk dengan pesta panen di lantai atas." "Kenapa sauna?" tanya Sania bingung. Maya menatap Sania, matanya yang satu menyiratkan tekad baja. "Karena kita tidak hanya akan lari, Bu. Kita akan menghancurkan tempat ini." Di sebelah ruang sauna ada pipa gas utama yang menyuplai pemanas seluruh sayap VIP. "Dan aku butuh bantuan ibu untuk meledakkannya." Sania tertegun. Meledakkan hotel? Itu gila. Tapi kemudian ia teringat senyum dingin Adrian. Teringat tumpukan kantong jenazah yang ringan. Teringat wajah-wajah wanita di album foto. Rasa takut di hati Sania perlahan berubah menjadi bahan bakar. Ia mengangguk mantap. "Aku mengerti kimia," kata Sania, teringat latar belakang pendidikannya sebagai apoteker sebelum menikah dengan Adrian. "Aku tahu cara membuat ledakan tekanan tinggi." Maya tersenyum tipis, senyum tulus pertamanya malam itu, meski terlihat mengerikan di wajahnya yang penuh luka. "Bagus. Kalau begitu, mari kita buat pesta kembang api untuk suami kita tersayang." Suara sirene alarm tiba-tiba meraung di seluruh bangunan hotel. Lampu darurat berwarna merah mulai berkedip-kedip, menembus celah-celah dinding lorong tikus. "Mereka sudah sadar kita kabur," kata Maya tegang. "Lari!" Keduanya berlari menembus kegelapan lorong sempit itu, dikejar oleh waktu dan pasukan kultus yang haus darah,
menuju satu-satunya kesempatan mereka untuk mengakhiri mimpi buruk abadi ini. Lorong tikus di balik dinding itu sempit, gelap, dan berbau tanah basah yang menyengat. Maya merangkak di depan dengan gesit, seolah dia sudah hafal setiap lekukan dan batu di sana. Sania mengikuti di belakangnya. Napasnya terdengar kasar dan berat, bergema di dinding beton yang lembab. Efek adrenalin suntikan Maya masih memompa jantungnya dengan liar, membuat setiap indranya tajam namun juga terasa sakit. "Arah sini, Bu. Hati-hati kepalanya," bisik Maya tanpa menoleh. Mereka sampai di sebuah celah sempit yang tertutup teralis besi berkarat. Dari balik teralis itu, cahaya lampu neon yang terang menerobos masuk, disertai suara denting panci dan aroma masakan yang menggugah selera namun terasa ironis di situasi ini. Dapur utama. Maya mengintip hati-hati. Kosong. Sebagian besar staf sedang di aula untuk persiapan upacara panen. Koki shift malam biasanya sedang istirahat merokok di luar. Dengan tenaga yang mengejutkan untuk tubuh sekurus itu, Maya menendang teralis besi hingga engselnya lepas. Besi itu jatuh ke lantai dapur dengan suara klang yang nyaring. Maya melompat turun, diikuti Sania yang mendarat dengan agak goyah. Mereka berada di area persiapan makanan. Meja-meja stainless steel panjang berkilauan di bawah lampu, penuh dengan nampan berisi potongan daging yang terlihat sangat segar. Sania menelan ludah, berusaha tidak membayangkan daging apa itu sebenarnya. "Lewat sini, pintu penghubung ke area spa dan sauna ada di balik ruang pendingin," kata Maya, menarik tangan Sania. Namun, sebelum mereka mencapai pintu keluar dapur, pintu ganda di ujung ruangan terbuka. Seorang pria bertubuh besar dengan celemek koki yang berlumuran noda merah, bukan saus tomat, masuk sambil bersiul. Dia berhenti mendadak saat melihat dua wanita kotor dan berantakan berdiri di tengah dapurnya. Mata pria itu melebar. Dia mengenali Maya. "Kau!" geram koki itu. Tangannya langsung menyambar sebuah pisau daging besar dari atas meja. "Si cacat yang lolos. Manajer mencarimu kemana-mana." Koki itu menerjang maju dengan kecepatan yang mengerikan. Sania menjerit, mundur ke belakang. Maya, sebaliknya, tidak mundur. Dia menyambar sebuah panci berisi minyak panas yang masih mendidih di atas kompor gas yang menyala kecil, lalu menyiramkannya ke arah si koki. "Arg!" Koki itu melolong saat minyak panas mengenai wajah dan lengannya. Dia menjatuhkan pisaunya. Tangannya menutupi muka yang melepuh. "Lari, Bu! Sekarang!" teriak Maya. Mereka berlari melewati koki yang sedang meraung kesakitan, menendang pintu belakang dapur hingga terbuka, dan masuk ke koridor yang dindingnya dilapisi kayu cedar. Udara di sini berubah drastis, menjadi panas dan lembab. Kabut uap putih melayang-layang di udara. Mereka sudah masuk ke area spa. Suara langkah kaki berat terdengar berlari mengejar dari arah dapur. Koki itu, meski terluka, masih mengejar mereka, ditambah suara teriakan staf lain yang mulai berdatangan. "Masuk ke sana." Maya menunjuk sebuah pintu berat dengan kaca buram. Ruang sauna VIP. Mereka menyerbu masuk dan Maya segera membanting pintu, memutar kunci manual yang besar. Detik berikutnya, tubuh-tubuh berat menabrak pintu dari luar. "Bra! Bra! Buka! Buka pintunya atau kami dobrak!" teriak suara di luar. Itu bukan suara koki. Itu suara manajer hotel. Dingin, tenang, namun penuh ancaman mati. Sania melihat sekeliling. Ruang sauna ini mewah, seluruhnya terbuat dari kayu, dengan bangku-bangku bertingkat dan sebuah tungku pemanas batu vulkanik yang besar di tengah ruangan. Di sudut ruangan, terdapat sebuah pintu kecil bertuliskan maintenance room, ruang pemeliharaan. "Mereka akan mendobrak masuk sebentar lagi," kata Maya panik, menahan gagang pintu dengan tubuhnya. "Pintu ini tidak akan tahan lama." Sania menatap pintu maintenance room. Otaknya yang seorang apoteker dan ahli kimia mulai bekerja cepat. "Maya, di ruang pemeliharaan itu, apa ada tabung oksigen? Aku lihat di brosur hotel mereka menawarkan terapi oksigen murni di dalam sauna." Maya mengangguk bingung. "Iya, ada tangki besar di sana untuk menyuplai masker oksigen di bangku VIP. Kenapa?"
Sania berlari menuju pintu kecil itu. Tahan pintunya sebentar lagi. Maya, aku akan membuat kejutan untuk mereka. Sania masuk ke ruang mesin yang sempit dan bising. Di sana, terdapat instalasi pipa gas alam yang menyuplai pemanas tungku sauna, dan di sebelahnya berdiri 2 tabung oksigen medis berukuran industri yang tinggi. Mata Sania berkilat. Dia tahu persis apa yang harus dilakukan. Dia mengambil sebuah kunci Inggris besar yang tergantung di dinding. Dengan tangan gemetar namun mantap, dia memukul pipa penyalur gas alam tepat di sambungan katupnya. Pipa itu penyok, lalu retak. Suara mendesis tajam terdengar saat gas metana mulai bocor keluar, mengisi ruangan kecil itu dengan bau telur busuk yang menyengat. Selanjutnya, Sania beralih ke tabung oksigen. Oksigen murni tidak mudah terbakar dengan sendirinya. Tapi oksigen adalah oksidator kuat. Jika dicampur dengan gas metana dalam konsentrasi tinggi di ruangan tertutup yang panas, itu adalah bom waktu. Sania memutar katup tabung oksigen hingga terbuka penuh. Suara desisan kedua bergabung dengan desisan gas. Bu! Pintunya retak. Teriak Maya dari luar. Sania berlari keluar dari ruang mesin, menyeret sebuah kain pel yang ada di sudut. Dia membasahi kain itu di ember air sauna, lalu menyobek sedikit bagian ujungnya. Di luar pintu utama sauna, suara Adrian terdengar. Sania, istriku. Suaranya terdengar lembut namun menembus dinding kayu. Keluarlah, jangan melawan takdir. Tubuhmu memang akan mati, tapi jiwamu akan abadi bersamaku. Jangan dengarkan wanita cacat itu. Mendengar suara Adrian, rasa takut Sania berubah menjadi kebencian yang membara. Dia melihat pengukur tekanan pada tungku pemanas sauna. Jarumnya naik dengan cepat karena Sania tadi menyumbat ventilasi keluarnya dengan handuk basah sebelum masuk ke ruang mesin. Maya, menjauh dari pintu, perintah Sania. Kita keluar lewat ventilasi atap. Maya menunjuk ke atas. Ada jendela ventilasi kecil di langit-langit sauna yang cukup untuk tubuh manusia. Maya dengan sigap memanjat bangku sauna, naik ke atas tungku, menghindari batu panasnya, dan menendang kisi-kisi kayu ventilasi hingga jebol. Cepat, Bu! Maya mengulurkan tangan. Sania memanjat naik. Sebelum dia benar-benar keluar, dia mengambil botol minyak aromaterapi, eukaliptus dan alkohol tinggi, yang ada di rak, menyalakan korek api yang dia temukan di saku celemek koki yang tertinggal. Entah bagaimana dia memilikinya. Mungkin saat dia mengambil kunci Inggris dia melihatnya tergeletak, membakar ujung kain yang dia ikat ke botol itu, dan meletakkannya di dekat pintu ruang mesin yang bocor gasnya. Itu adalah pemicu sederhana. Saat api membakar kain dan mencapai alkohol, botol akan pecah, memercikan api kecampuran gas dan oksigen yang sudah memenuhi ruangan. Selamat tinggal, Adrian, bisik Sania. Mereka berdua merangkak keluar melalui lubang ventilasi menuju atap bangunan spa yang miring. Udara malam yang dingin langsung menampar wajah mereka, kontras dengan panas neraka di dalam sauna. Di bawah mereka, di dalam ruang sauna, pintu utama akhirnya jebol. Tangkap mereka, teriak manajer. Sania, panggil Adrian saat dia menyerbu masuk ke dalam ruangan yang penuh uap. Lalu, Adrian berhenti. Hidungnya mencium sesuatu yang bukan aroma kayu cedar. Bau gas, dan suara desisan yang mengerikan dari ruang mesin. Dia melihat botol dengan sumbu api yang menyala kecil di sudut. Mata Adrian membelalak. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, wajah yang awet muda itu menunjukkan ketakutan akan kematian. Tidak, A. Sania dan Maya baru saja melompat turun dari atap bangunan spa ke tanah berumput di sisi tebing ketika ledakan itu terjadi. Bukan sekadar ledakan api biasa. Itu adalah gelombang kejut tekanan tinggi yang menghancurkan struktur bangunan dari dalam. Boom! Suara ledakan itu begitu keras hingga telinga Sania berdenging menyakitkan. Tanah di bawah kakinya bergetar hebat seolah terjadi gempa bumi. Dari posisi mereka tiarap di rumput, Sania melihat atap bangunan spa tempat mereka baru saja keluar terangkat ke udara, lalu hancur berkeping-keping disertai bola api raksasa berwarna oranye dan biru yang membubung ke langit malam. Pecahan kayu, kaca, dan batu terlempar ke segala arah seperti proyektil mematikan.
Dinding sayap VIP hotel yang terhubung langsung dengan spa ikut runtuh seketika. Struktur bangunan megah itu tidak dirancang untuk menahan ledakan gas dari dalam fondasinya. Lantai 4. Tempat kamar 404 berada. Tempat koleksi Adrian disimpan. Ambruk menimpa lantai di bawahnya. Jeritan-jeritan terdengar. Bukan lagi jeritan ritual, melainkan jeritan kepanikan dari para tamu dan staf kultus yang terjebak di dalam inferno itu. Sania mengangkat kepalanya, menatap pemandangan kehancuran itu dengan napas tertahan. Hotel Aeterna, simbol keabadian dan kesempurnaan palsu, kini sedang dilahap oleh elemen yang paling purba, api. Kita berhasil. Bisik Maya, suaranya serak dan tidak percaya. Dia menatap api itu dengan mata berkaca-kaca. Separuh wajahnya yang rusak tersinari oleh cahaya api, membuatnya terlihat seperti dewi pembalasan dendam. Mereka semua ada di sana. Adrian. Gumam Sania. Dia tahu tidak ada orang yang bisa selamat dari ledakan di titik nol itu. Suaminya, atau monster yang menyamar menjadi suaminya, sudah menjadi abu. Belum selesai, Bu. Kita harus pergi dari sini sebelum pemadam kebakaran atau polisi kultus lainnya datang, kata Maya, menarik lengan Sania. Mereka berlari menyusuri jalan setapak di pinggir tebing, menjauhi bangunan utama yang kini terbakar hebat. Angin laut bertiup kencang, membawa asap hitam pekat ke arah laut. Mereka sampai di area parkir mobil tamu yang letaknya agak jauh dari bangunan hotel sehingga aman dari ledakan. Sania merogoh saku celananya. Celana panjang yang dia pakai di balik gaun tidurnya tadi. Kosong. Dia ingat dia tidak membawa kunci mobil. Tapi Maya tersenyum tipis. Dia mengeluarkan sebuah kunci mobil dari saku seragamnya. Kunci sedan hitam milik Adrian. Aku mengambilnya dari laci meja resepsionis saat check-in tadi siang, untuk menyalin kodenya. Tapi aku lupa mengembalikannya karena manajer datang. Jelas Maya. Sania hampir menangis lega. Mereka masuk ke dalam mobil. Maya di kursi pengemudi. Sania di sampingnya. Maya menyalakan mesin dan langsung tancap gas. Menabrak palang pintu parkir hingga patah. Meluncur menuruni jalanan berliku meninggalkan neraka di puncak tebing itu. Di kaca spion, Sania melihat kobaran api semakin membesar. Menelan tulisan emas, Hotel Aeterna, hingga runtuh ke tanah. 1 jam kemudian, mereka berhenti di sebuah pom bensin tua yang sepi, jauh di kaki gunung. Mereka butuh napas, butuh memastikan bahwa mereka benar-benar masih hidup. Sania turun dari mobil, menghirup udara malam yang bebas dari bau kemenyan dan darah. Dia bersandar di kap mobil, tubuhnya perlahan merosot karena kelelahan fisik dan mental yang luar biasa. Apa yang akan ibu lakukan sekarang? Tanya Maya, menghampirinya dengan membawa 2 botol air mineral yang dia beli dari mesin penjual otomatis. Sania menerima botol itu, meminumnya dengan rakus. Aku tidak tahu. Pulang? Tidak. Aku tidak bisa pulang ke rumah itu. Terlalu banyak kenangan palsu di sana. Sania memasukkan tangannya ke dalam saku jubah mandi yang masih dia pakai di luar pakaiannya. Tangannya menyentuh sesuatu yang keras dan pipih. Ponsel. Sania mengerutkan kening. Ini bukan ponselnya. Ponselnya tertinggal di kamar 404 dan hancur bersama hotel. Dia menarik benda itu keluar. Itu ponsel Adrian. Ingatannya kembali. Saat di kamar 404, ketika dia menggeledah jas Adrian sebelum menemukan album foto, dia sempat menemukan ponsel ini di saku dalam jas suaminya. Karena panik mendengar langkah kaki Adrian mendekat, dia secara refleks memasukkan ponsel itu ke saku jubahnya sendiri dan melupakannya saat menemukan album foto yang mengerikan itu. Jantung Sania berdebar. Dia menekan tombol daya. Ponsel itu menyala. Menggunakan fitur pengenalan wajah jelas tidak mungkin karena wajah Adrian sudah hancur. Tapi Sania tahu kode pasnya. 1104 tanggal pernikahan mereka. Adrian selalu menggunakan tanggal itu untuk segalanya. Sebagai bagian dari manipulasi cintanya. Ponsel terbuka. Sania segera membuka galeri, berharap menemukan bukti foto korban-korban lain untuk diserahkan ke polisi. Namun, sebuah notifikasi kalender muncul di layar, berkedip merah. Notifikasi itu untuk tanggal hari ini, 10 tahun mendatang,
8 Januari 2036. Sania mengkliknya. Rincian acara itu membuatnya darahnya kembali membeku. Lokasi: Aeterna cabang Swiss, Alpen. Agenda: panen kelima. Target: Eliza, usia saat ini 15 tahun. Status: dalam pemantauan. Di bawah tulisan itu, ada lampiran daftar nama dan lokasi. Aeterna Bali, hancur. Status: darurat. Aeterna Maldives, aktif. Aeterna Kyoto, aktif. Aeterna Paris, aktif. Sania menutup mulutnya. Hotel di tebing itu hanyalah satu dari sekian banyak. Kultus ini, jaringan ini ada di seluruh dunia. Adrian hanyalah satu dari sekian banyak pemanen. Dan mereka sudah menargetkan gadis muda bernama Eliza untuk 10 tahun lagi. Maya ikut membaca layar ponsel itu dari balik bahu Sania. Tubuhnya menegang. Ini belum berakhir, bisik Maya. Suaranya bergetar penuh amarah. Mereka punya cabang lain. Mereka akan terus melakukan ini. Sania menatap layar ponsel itu lama. Tatapan ketakutan di matanya perlahan menghilang, digantikan oleh tatapan dingin yang keras. Tatapan seorang wanita yang baru saja membunuh suaminya dan selamat dari neraka. Dia tidak lagi merasa sebagai korban. Dia menggenggam ponsel itu erat-erat. Benar, Maya, kata Sania, menoleh ke arah teman senasibnya itu. Ini belum berakhir. Justru baru dimulai. Sania menatap jalan raya yang gelap di depan mereka. Dia bukan lagi istri penurut yang mendambakan cinta. Dia adalah saksi. Dia adalah penyintas, dan sekarang, dia memiliki peta seluruh sarang monster ini. Kita tidak akan lari dan bersembunyi, ucap Sania tegas. Kita akan memburu mereka. Satu persatu. Sampai tidak ada lagi keabadian bagi bajingan-bajingan itu. Maya tersenyum. Kali ini senyum yang penuh harapan liar. Dia mengangguk. Kemana tujuan pertama kita, Bu? Sania melihat daftar di ponsel itu. Paris. Jawab Sania. Aku butuh kopi yang enak sebelum kita membakar hotel lagi. Mereka kembali masuk ke dalam mobil. Mesin menderu, dan sedan hitam itu melaju menembus malam, membawa dua wanita yang siap meruntuhkan keabadian.